Salam sepak bola ya. Di sini gua akan bahas tentang kabar yang beredar dan sangat menarik ya, yaitu Pangeran Arab Saudi lewat perusahaan itu Arab Sport Investment berhasil membeli Newcastle United kalau nggak salah seharga 300 juta 300 atau 100 juta pound lah, dan ya sudah resmi, tinggal tanda tangan kontrak secara segala macam, dan ya paling cepat juga bulan depan atau mungkin 2-3 bulan ke depan sudah hadir pemilik baru. Nah, dan ya para fans pun juga sudah senang ya, karena kan untuk fans Newcastle, kalau misalkan kalian belum tahu, Newcastle ini di medio 90 hingga 2000-an awalnya salah satu klub yang kalau dibilang mirip-mirip dengan dengan Tottenham Hotspur sekarang, nggak juara, cuman seenggaknya bisa untuk merusak dominasi seperti klub tradisional kayak MU, Liverpool, lalu ya dulu ada Arsenal segala macam lah. Jadi istilahnya Newcastle ini sempat beberapa kali ini cukup sukses mengganggu dominasi tiga klub itu. Cuman kan kita lihatlah sejak Newcastle degradasi di tahun 2008-2009 hingga sekarang, prestasi klub ini mirip main yoyo, kadang naik masuk ke peringkat ya angka bagus sih 15-16, lalu turun ke championship, lalu naik lagi, ya ibarat main yoyo lah. Nah cuman di sini kan fans juga ya mau sampai kapan, dan beruntung mereka kedatangan pemilik baru yang sempat beredar kabar juga bahwa sebelumnya si Pangeran Arab ini ingin membeli MU, cuman Glazer nggak mau lepas. Jadi dia melihat klub yang memiliki potensi, dan ya dia lihat nih antara Newcastle, Aston Villa, dan Hull City kan konon katanya, dan Newcastle yang menurut mereka potensinya paling besar. Nah, cuman di sini yang gue mau lihat adalah kenapa para pemilik ya, terutama dari Timur Tengah, akhir-akhir ini gemar membeli klub-klub sepak bola, walaupun mereka tahu bahwa ya duit dari sepak bola itu, terutama dari untuk pemilik ya, itu nggak gede. Karena ya yang pertama, lu hadiah dari Champions League aja kan cuman total ya sekitar 70-80 juta euro. Lu beli satu pemain, selesai udah tuh hadiah. Nah, cuman di sini gue urutkan dulu. Yang pertama, Sheikh Mansyur di City tahun 2008, dan total kekayaannya sekitar 23,9 billion. Lalu ada si Qatar Sport Investment lewat si Nasser. Kalau orang bilang Nasser pemilik segala macam, bukan, pemilik ini Qatar, sedangkan Nasser ini orang yang ditunjuk untuk mengelola PSG lah istilahnya. Dan kekayaannya untuk si Qatar ya yang beredar adalah cuma sekitar 6. Nah, sedangkan si Pangeran Arab ini memiliki total kekayaan yang tercatat sebesar 330 juta billion, dan ini sudah menggambarkan bahwa, dan udah beredar kabar itu bahwa Newcastle ingin menggantikan Steve Bruce dengan Zinedine Zidane ya, walaupun kalau gue bilang ini enggak banget juga lah. Zidane ini kan bisa sukses di Real Madrid karena apa? Karena pemainnya bagus-bagus. Walaupun dia hebat secara karisma, cuman secara taktik ya biasa aja. Cuman di sini kembali ke topik awal ya, kenapa para sultan Arab ini ingin membeli klub sepak bola adalah karena mereka ingin membuktikan image kepada dunia luar bahwa ya kita ini juga demen bola. Mereka ingin mencari image, sekali lagi, image atau jati diri dari hadapan para khalayak umum, karena kan sepak bola ini kan sepak olahraga yang universal. Kalau misalkan mereka membeli basket, ya mungkin mereka terkenal hanya di Amerika atau di negara-negara seperti Eropa. Sedangkan sepak bolanya di Afrika ada, apalagi di Asia yang supporternya gila, walaupun timnasnya nggak pernah bagus. Belum di Afrika, Asia, Oseania, Eropa, Amerika. Ya walaupun di Amerika nggak begitu besar ya, cuman kan pangsa pasar sepak bola ini kan sekarang ada di Asia. Asia ini merupakan saat peringkat pertama benua yang menggambarkan hegemoni supporternya ini begitu besar. Dan ya si Sultan Arab ini ingin membuktikan bahwa
kita ingin mencari image bahwa kita juga support sepak bola. Mereka nggak sama sekali nggak cari untung ya, walaupun untung ada, cuman ya kalau misalkan untung, kita lihat aja Abramovich untung aja baru di tahun kelima atau ke-6. Itu klub sebesar Chelsea ini kan ibarat sebelum diambil oleh Abramovich udah setengah jadi lah istilahnya. Itu aja butuh 5-6 tahun. Sedangkan untuk klub Newcastle sekarang di posisi 20 butuh berapa tahun. Nah, kalau misalkan gue nggak sama sekali nggak melarang ya ke sultan itu di klub-klub bola, cuman yang menjadi masalah saat ini adalah kesetaraan antara duit dari negara dengan duit dari kantong pribadi. Nah, duit dari negara kita tahu ada Qatar, ada Uni Emirat Arab lewat Sheikh Mansour, ada sekarang Arab Saudi. 3 klub ini yang dimiliki oleh dalam tanda kutip negara. Sedangkan sisanya seperti Real Madrid, Barcelona itu dimiliki oleh sosio dan pemegang saham. Chelsea pribadi, Red Bull pribadi, MU pribadi, Arsenal pribadi. Nah, inilah yang kalau gue bilang makin ke depan sepak bola akan menjadi jomplang. Nah, disinilah yang seharusnya tugasnya UEFA lah. Cuman gue nggak berharap banyak juga dengan UEFA, karena ya lu tahu sendiri UEFA itu sama sekali nggak ngerti, sama sekali nggak peduli dengan sepak bola saat ini. Yang mereka peduli adalah kantong mereka kenyang, kantong mereka kenyang dari hasil sapi perah pemain. Lu lihat aja Nation League, siapa sih yang nonton? Ya kalau misalkan orang bilang ya Nation League untuk mengisi kekosongan bla 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 segala macam, ya Courtois aja udah bilang kita nggak peduli Nation League mau menang mau kalah, ya ini ibarat pemanasan doang. Ya kalau sekali lagi gue bilang UEFA ini nggak peduli dengan sepak bola. Yang mereka pedulin adalah ya kantong pribadi. Nah, cuman di sini seharusnya kalau misalkan UEFA benar, mereka harus terapkan nggak usah pakai financial fair play bla 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 lah. Financial fair play kan udah terbukti udah gagal, udah berjalan 7-8 tahun, mungkin 10 tahun ya. Udah terbukti gagal. Seharusnya mereka canangkan adalah mereka memiliki salary cap seperti di basket. Jadi ada patokan gajinya lah, patokan gaji maksimal dari pendapatan murni, dari pendapatan per tahun klub itu sendiri. Karena kalau sekarang kan financial fair play bla 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 ya kalau misalkan financial fair play financial fair play mereka nggak lulus, cuman mereka kan bisa cari pinjaman dari pihak lain, apalagi kayak ya pemiliknya kaya, mereka bisa aja dari pihak ketiga bikin perusahaan pinjemin lagi ke klub ini. Ya sama aja mereka dapat suntikan dana sendiri kan dari pemilik. Gue sama sekali nggak melarang kalau misalkan klub-klub sultan ini beli klub. Cuman masalahnya sekarang adalah yang klub yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Inilah salah satu tugas utama UEFA adalah lu kalau misalkan ingin menyetarakan kualitas setiap klub yang ada, yang lu harus lakukan adalah lu jangan cuma omdo doang, lu harus lakukan sebuah gerakan. Jangan lu cuma nambah-nambah klub. Kayak kan Champions League mau nambah klub total berapa? Yang harus ditingkatkan adalah kualitas timnya, bukan kuantitas atau ya laga-laga pertandingan, tapi kualitas pertandingannya ini yang harus ditingkatkan. Nah, inilah yang UEFA ini nggak ngerti kalau gue bilang. Oke, sekian.